Kenalkan, saya Muhammad Faiz Firdaus dari kelas 4F, mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal berasal dari kata Latin yaitu fiscus, yaitu nama seorang pemegang kekuasaan atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fix dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Sadono Sukiro menjelaskan bentuk pengertian kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, secara luasnya kesempatan kerja. Menurut Nopirin, kebijakan moneter adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral, untuk mempengaruhi penawaran uang dan jumlah uang yang beredar, dan kredit yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan, dan keuangan, maka semakin rumit pula cara untuk penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal. Tujuan moneter ada 6. Di sini yang pertama untuk meningkatkan laju investasi, yang kedua untuk mendorong investasi secara sosial, yang ketiga untuk meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, yang kelima untuk menanggulangi inflasi, yang keenam untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Tujuan kebijakan moneter. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi yang antara lain: 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda pemerintahan perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Yang kedua, stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya pemerintahan dan turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, perekonomian akan menjadi stabil. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter dapat mengambil yaitu dengan cara menjalankan kebijakan
devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal dan moneter. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal evasif ialah bentuk pengarahan kebijakan ekonomi agar menjadi lebih baik dengan jalannya mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan di saat munculnya kontraksional gap ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontradiktif ialah bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan inflasi. Selanjutnya, yang kedua, ada jenis kebijakan moneter. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, moneter evasif, yaitu bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan yang dilakukan pada munculnya kontraksional gap. Yang kedua, kebijakan moneter kontradiktif ialah bentuk kebijakan yang dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontradiktif ini adalah lawan dari kebijakan moneter invasif yang dikenal dengan istilah kebijakan uang ketat atau money policy.